fasse confiance maintenant. On est ensemble. Oke, jadi gue baru beres nonton film judulnya Acid atau ACD. Kesan pertama gue jujur membingungkan dan ya udah gitu doang. Awalnya gue tuh tertarik banget karena temanya disaster, hujan asam. Ini kan jarang banget ya ada yang bikin karena kebanyakan kan genrenya itu kiamat atau gempa bumi, tsunami gitu kan. Ditambah lagi pembukaannya waktu pakai sekuen ala rekaman point of view kamera orang demo dan polisi, jujur itu sebenarnya bikin gue langsung ke hook banget. Tapi pertanyaannya adalah apakah eksekusinya sekeren idenya? Karena jujur setelah nonton pas masuk ke tengah sampai akhir makin banyak hal aneh sih. Elemen penceritaannya sama sebab akibatnya berasa kurang banget. Begitu juga sama development karakternya. Bahkan pas gue lagi rekaman ini pun gue tuh masih agak bingung hubungan antara setiap karakternya gitu. Ya walau dapat sedikit gambaran lah kalau si William atau MC-nya, bapaknya Selma, mungkin dia itu cerai dan dia itu selingkuh sama Karin atau suka sama Karin. Terus ada sosok tanda kutip paman ya yang kayaknya naksir sama ibunya Selma gitu. Pokoknya berantakan banget lah keluarga mereka nih. Tapi ada satu hal yang bikin gue tetap bertahan nonton film ini karena ya idenya wow banget menurut gue. Berbeda sama kebanyakan film disaster yang biasanya, karena protagonis di film bencana itu kalau bukan ahli geografi gitu kan, atau profesor, ahli matematika, orang kaya, atau mantan veteran yang punya survival skill tingkat dewa gitu. Dan di film ini itu beda banget. Gue melihatnya tuh kayak ibaratnya pemeran figuran atau NPC yang biasanya cuma numpang lewat terus mati di film-film bencana, malah dapat filmnya sendiri gitu. Ini bener-bener point of view warga biasa yang nggak tahu apa-apa pas ada bencana alam datang gitu. Menarik banget sebenarnya idenya gitu, cuma ya itu tadi sayang banget eksekusi ceritanya agak kurang. Dan sekarang kita masuk ke dalam teknisnya, sinematografinya. Bagian yang gua suka itu sebenarnya visualnya oke. Gua suka banget penggunaan long take-nya, long shoot-nya, dan gue bisa ngerasain banget suasana real time lah ya. Kita itu kayak diajak merasakan ketegangan setiap detiknya tanpa banyakan tap of shoot-nya gitu, potongan gambar shoot to shoot atau cut-nya gitu. Karena kameranya juga dibuat lebih banyak handheld, jadi bikin tensi ketegangannya itu ya makin dapet lah. Ada juga momen visual yang menarik bagi gua waktu kameranya melakukan tracking ke kanan ya, track to right, dengan komposisi yang nyeimbangin larinya Selma, itu bagus banget. Dan menurut gua film ini kelihatan banget budgetnya nggak begitu gede, tapi mereka itu pinter banget milih lokasi di set country atau pedesaan daripada kota-kota besar. Karena nyeting kota besar disaster itu agak ribet ya. Tapi efeknya justru pemilihan lokasi ini malah makin membangun atmosfer film ini ke arah horor, dan kesunyian yang mencekamnya itu setelah bencananya itu kerasa banget karena jauh dari pemukiman. Terus untuk elemen suaranya, ada satu detail kecil yang menarik perhatian gue saat karakter Selma yang sedang berada di titik terendahnya setelah ibunya, spoiler ya. Ya, film ini kan ya pokoknya titik terendah lah ya. Dan film ini menggunakan elemen silent atau hening yang kemudian perlahan berubah menjadi suara reverb ya, yang berdengung, suara helikopter orang-orangnya mulai berdengung. Meski ini standar film ya, ini standar film sih, tapi penempatannya itu pas banget untuk menggambarkan kondisi psikis karakter si Selma yang down itu sih. Terus di bagian editing yang menarik perhatian gue adalah match cut-nya ya, terutama saat berpindah dari rekaman footage HP
ke karakter yang sedang nonton HP tersebut gitu. Ini sering banget diulang dan menjadi identitas visual editornya kayaknya ya. Nah lanjut, mari kita bahas soal aktor deh. Kalau kalian nonton dan kesel banget sama karakter Selma, berarti sutradaranya sukses sih, dan si aktornya pun sukses ya, karena asli ini bocah beban banget, ngeselin parah. Tapi ya emang kalau kita melihat ceritanya dari sudut pandang ceritanya, emang umur-umur segitu tuh kalau kena bencana pasti bakal ngerepotin banget sih. Buat kalian yang mau lihat kelakuan bocil ngeselin ini, silahkan tonton sendiri. Karena gue masukin film ini ke dalam planet A gue, artinya ya film ini masih bisa banget buat kalian tonton. Tapi kalau kalian mau skip pun kayaknya nggak masalah, karena memang film ini agak minus di bagian penceritaan. Jadi buat kalian yang mau lihat kelakuan bocil ngeselin kayak si Selma, atau sekedar pengen tahu ya rasanya disaster hujan asam, silahkan tonton. Karena gua mau cerita hal menarik dan tentu saja bagian ini mengandung sedikit bocoran ceritanya, jadi spoiler warning. Jadi yang belum nonton silahkan nonton dulu, atau kalian yang mau dengar cerita gua dan tidak masalah dengan spoiler, mari lanjut dengar cerita gua. Ada beberapa hal yang menurut gua aneh banget penulisannya. Pertama, momen pas ibunya Selma tiba-tiba ngerasa mau hujan, terus takut terjadi sesuatu ke Selma, itu plot armornya kerasa banget. Selma juga karakternya aneh menurut gua. Dia tuh kan awalnya dia itu berani ngelawan dua cewek yang ngatain bapaknya, tapi tiba-tiba jadi penakut banget. Jadi developmentnya itu nggak konsisten bagi gua ya. Terus adegan ibunya Selma meninggal pun gara-gara jatuh ke air, ini unik sih. Karena biasanya adegan kayak gini kan cuman terjadi ke pemain figuran, karena ibunya Selma itu bener-bener jatuh pertama kali loh. Tapi di sini kena ke karakter utamanya gitu. Jadi makin kerasa kalau ini emang bener-bener dari sudut pandang warga biasa. Tapi yang paling aneh itu pas William jatuh di terowongan. Kayaknya penulisnya udah nggak punya ide lagi kayak gimana ya cara bikin William luka-luka ya gitu. Jadi ya udah dibikin kepleset aja gitu. Itu kurang banget sih menurut gua ya. Tapi untuk penulisnya nggak semuanya buruk kok. Ada hal yang bagus juga. Misalnya film ini nggak asal matiin komunikasi seluruh dunia. Itu gue suka banget. Karena apa ya, film ini tuh kan nunjukin kalau bencana itu nggak langsung mutusin semua komunikasi. Yang biasanya film-film disaster tuh langsung bikin HP mati total seluruh dunia gitu. Padahal logikanya ya paling cuman gangguan lokal aja dulu gitu. Terus ada semacam sindiran ya buat mobil modern yang pakai AI dan pakai listrik gitu. Pas kiamat kayak gini malah nggak guna banget dah elemen-elemen itu. Jadi masih mending pakai mobil bensin yang walau rusak masih bisa dipaksain jalan gitu. Terakhir mungkin soal endingnya, Selma si beban ini malah lari pergi yang akhirnya bikin William harus ngorbanin kakinya. Asli ini anak sebenarnya ya aneh banget. Dia kan lari dari bapaknya, terus terjebak, malah teriak, "Papa, tolong!" Padahal dia itu ya kalau sabar dikit aja di dalam mobil, ada tentara datang yang buat nolongin gitu. Dan ini ngingetin gue ya, vibes-nya itu endingnya tuh mirip-mirip film The Mist ya. Cuman bedanya mungkin Selma nggak kena mental ya, karena bapaknya masih ada gitu. Oke, jadi itu aja cerita gue sehabis nonton Acid ini. Makasih buat kalian yang mendengarkan sampai detik ini. Gue ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di cerita lainnya dan bye-bye.